Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Urban Paradox, mengulas fenomena dari sisi yang berbeda. Kembali lagi sama kita di minggu ketiga ya berarti ya? Minggu ketiga, udah tanggal 20-an nih. Iya, minggu ketiga apa keempat sih? Oh masih ketiga ya? Masih ketiga, karena apa? Karena ya uangnya mau habis. Iya benar, lagi penghabisan gitu ya. Lagi aduh antara ada dan tiada. Tapi ada juga sebagian teman-teman kita yang sudah bekerja juga mungkin justru lagi banyak-banyaknya karena baru gajian. Wah. Kan ada tim yang gajian awal bulan dan akhir bulan. Wah, aku mau dong, aku mau juga. Mau juga bagi dong gitu ya. Ya lagi gitu. Nanti nomor rekeningnya nggak kucantumin juga di sini. Bener, kayak biasanya kita gajian per 1 bulan sekali, sama juga kayak paket data. Betul nih sekali. yang bakal kita bahas di berita pertama ini ada MK putuskan sisa kuota internet tidak boleh otomatis hangus. Operator wajib sediakan layanan agar kuota tetap bisa digunakan. Bagus juga, karena kan Bener. setiap kali kita beli kuota itu pasti 28 hari atau enggak kuota sisanya akan hangus kalau nggak dihabiskan. Iya, apalagi buat kebanyakan orang yang pengguna wifi, yang betul sekali. tapi tetap harus keluar tuh tetap harus Pakai data. Bener, mana pakai data ini kan kita nggak bisa milih ya, kadang mau beli yang cuma 5 giga, mau cuma 10 giga, karena kadang ada yang 10 giganya lebih murah gitu, jadi mau nggak mau bilang 10 giga. Tergantung kartu. Bener. Gak ada endorse ya, memang bilang tergantung kartu aja. Nih, jadi Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan operator telekomunikasi wajib menyediakan pilihan layanan yang melindungi sisa kuota internet pelanggan agar tidak otomatis hangus ketika masa aktif paket berakhir. Ketentuan ini tuh tertuang dalam putusan nomor 273 garis miring PUU. Angka Romawi apa ini? Aku juga. Ya, nanti kita tulis di sini aja nih. Iya, Takutnya boleh. salah sebut gitu kan. betul. Pokoknya angka Romawi Minta tolong garis kita. miring 2025. Jadi baru disahkan tahun lalu juga sebenarnya. nice, ya. Yang dibacakan Ketua MK Soehartoyo dalam sidang pengucapan putusan di Jakarta. Perkara ini diajukan oleh pengemudi ojek daring yaitu Didi Supandi yang menilai aturan sebelumnya itu memberi keleluasaan terlalu besar kepada operator sehingga berpotensi merugikan konsumen. Betul sekali. Nah, MK sendiri menegaskan bahwa sisa kuota yang telah dibayar itu memiliki nilai ekonomi dan berstatus sebagai benda tidak berwujud, yang dimana itu merupakan hak milik penggunanya, sehingga negara itu harus melindungi pemanfaatannya tersendiri. Nah, putusan ini pun sebenarnya menjadi pengingat juga bahwa hak konsumen atas sesuatu yang telah dibayar tidak boleh diabaikan begitu saja hanya karena selama ini dianggap lumrah. Sebab keadilan itu dalam layanan publik justru seringkali lahir dari keberanian segelintir orang untuk mempersoalkan hal yang dianggap biasa oleh banyak orang, ataupun kita sebut dengan masyarakat. Nah, Jadi kayak sebenarnya banyak juga dari kita yang kadang nggak Iya. terima ya, cuman kita juga diem-diem aja kayak karena kita ya udah. menganggap halnya itu lumrah gitu. Iya, ya udah dah beli lagi gitu. Padahal paketnya masih banyak, misalkan masih 15 giga, cuma Wah, masa berlakunya sudah hangus gitu. karena akan kembali lagi ke providernya masing-masing. Bener nih komen-komen ini. Alhamdulillah berita baik sekalipun sebatas kuota. Buat aku yang kaum mendak-mending bersyukur sekali. Jujur Betul, bener. in this economy. Apalagi, tapi sebenarnya menurut Adia pribadi ya, ini tuh bukan cuma sebatas kuota doang. Karena zaman sekarang kalau nggak ada paket internet, aduh. Rasanya mungkin ada yang belum pusing kali ya. Iya bener, apalagi kan beberapa waktu belakangan tuh banyak beberapa daerah yang pemadaman listrik, Wah. ya kan, berganti-gantian, bergiliran gitu. Jadi ya, apalagi buat pengguna wifi itu kesulitan banget kalau nggak ada betul. kuota. Apalagi kalau semisal dia nih mahasiswa ya, lagi ngerjain laporan akhir ataupun skripsi. Wah, jangan deh. Sebaiknya cari kedai kopi yang ada apa ya, listriknya 24 jam gitulah. Bener. Apalagi buat zaman sekarang banyak banget orang-orang yang kerjanya jadi influencer gitu ya, Betul. butuh banget yang namanya kuota. Meskipun mungkin yang teman-teman lihat mereka seringnya flexing di depan layar, Ya. cuman kan untuk biasanya hal sekecil kuota pun bisa bikin pusing. Karena kan kalau semisal mereka nggak bisa upload konten hari ini, maka akan itu kayak
menabrak jadwal-jadwal yang lainnya juga. Benar, karena kan untuk endorse itu kan bisa ada jadwalnya ya Kak ya. Betul, apalagi terkait dengan endorse, wah bahaya tuh. Nih komen lain. Alhamdulillah ada kabar baik baik, alhamdulillah dari pemerintah kita baik gitu. Kita selanjutnya ada apa tuh Kak? Pejabat Pemkab Gayo Lues Rizal ajukan pengunduran diri, akui tanggung jawab moral atas unggahan flexing anaknya. Waduh, dia sempat memang viral banget nih, sempat saya tonton juga nih. Ada apa tuh Kak? Nah, Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat atau kita sebut dengan asisten pertama Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues, Dr. Nevi Rizal mengajukan pengunduran diri dari jabatannya melalui surat yang diserahkan kepada Bupati Gayo Lues pada Kamis 23 bulan Juli 2026. Nah, keputusan ini tuh diambil setelah unggahan putrinya, Dea Arranoya, yang memamerkan gaya hidup mewah mulai dari liburan ke Korea Selatan hingga Eropa, serta biaya pendidikan kedokteran menjadi viral dan menuai kritik luas dari warganet. Nevi Rizal ini menegaskan keputusan mundur diambil secara sadar sebagai bentuk tanggung jawab moral karena polemik yang menyeret keluarganya dinilai mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan, sekaligus juga menyampaikan permintaan maaf kepada publik tuh. Jadi Bupati Gayo Lues Wahyudi mengapresiasi langkah tersebut, namun memastikan investigasi dugaan pelanggaran etik tetap akan berjalan. Jadi meskipun sudah mengundurkan diri, tetap investigasi tetap dijalankan ya, gitu. Tidak yang aku tidak mau hartaku yang lain terlihat, jadi mengundurkan diri aja. Oh, tidak bisa, meskipun sudah mengundurkan diri, tetap ada investigasi lebih lanjut. Ya, sebenarnya ini merupakan pelajaran penting juga sih, karena dengan anaknya flexing kayak gitu, apalagi kan kita tahu sendiri untuk Aceh kan mereka terkenal itu dengan agamanya yang lebih kental juga, dan juga banyak bencana alam juga di sana. Mereka kan sampai saya lihat ada salah satu postingan anak sekolahan yang harus nyebrang ke sekolahnya tuh menggunakan jembatan bener banget. Yang kalau kita lihat sendiri mungkin kayaknya agak sedih, miris juga. Kayak tidak etis rasanya kalau petinggi-petinggi di atas bisa flexing sebegininya, apalagi anaknya. Bukan cuma soal pendidikan kedokteran ya. Kalau pendidikan kedokteran, bahkan pendidikan di bidang lainnya, ya semua anak punya hak dan semua orang tua punya tanggung jawab untuk memenuhi pendidikan tersebut. Cuman yang diflexingkan di sini kan bukan hanya biaya pendidikannya, tapi juga fasilitasnya yang lain, terus juga liburan-liburannya. Apalagi kalau saya ingat ada salah satu postingannya itu yang dia memamerkan dia mempunyai banyak jerigen minyak. Bener. Betul. Di saat kita di Kalimantan sendiri ini aja buat yang salah satu penghasil minyak terbesar juga bisa isinya satu kali doang. Iya, ngantri, ngisi satu kali aja ngantrinya bisa setengah jam. Apalagi di daerah Aceh yang konon katanya itu ngantrinya panjang juga, dan juga walaupun mereka ngantrinya panjang belum tentu juga di hari itu mereka bisa dapat. Banget itu dia yang bikin banyak masyarakat kecewa juga. Cuman ya salah satu yang patut kita apresiasi juga karena beliau langsung sadar dengan mengundurkan diri. Betul. Dan diharapkan juga banyak masyarakat atau bahkan petinggi lainnya bisa meniru apa yang beliau lakukan. Betul. Langsung mundur aja karena udah terlihat jelas. Bener. Udah terlihat jelas. Bener. Kalau semisal anaknya pamer kayak fleksinya itu kepintarannya, wah fine dong, kita sangat mendukung sekali. Misalkan keluar negerinya karena buat sekolah, ya itu nggak masalah banget. Ataupun karena perlombaan, boleh banget, malah saya sangat setuju. Bener. Sebenarnya liburan keluar negeri pakai barang mahal, barang branded ya, kalau itu hasil kerjamu sendiri atau ya hasil dari orang tua sendiri, sebenarnya nggak masalah ya. Cuman di sini yang dilihat itu hati nuraninya gitu loh. Apalagi yang dari yang kita lihat masyarakat di Aceh sendiri ini sudah berjalan setengah tahun lebih ya. Dari bencana alam yang terakhir itu masih belum banyak perbaikannya belum banyak sama sekali. Terus juga untuk kayak semisal
untuk pengantaran makanan, untuk sumber daya lain sebagainya kan itu belum bisa. Jangankan untuk kerja, mereka bisa makan sehari aja kayaknya masih bisa bersyukur banget. Nah, Jadi tidak etis aja rasanya ya. Bukan Betul. berarti nggak boleh, sebenarnya nggak etis, Nggak etis aja. aja. Jadi harus belajar menempatkan diri gitu. betul. Dimana kalau kita udah bisa dikasih fasilitas seperti ini, harusnya hati kita bisa lebih luas untuk berempati gitu ya Kak Betul ya. sekali. Gitu. Nah, Ini komen-komennya komennya nih. nih. Baik banget anaknya ngasih bocoran halus buat bapaknya biar pakai baju dinas oranye. Waduh. Ya, kembali lagi ke anaknya. Kita nggak bisa memasalahkan itu. Cuman ya, kalau kita lihat sendiri dari kejadian yang ada di Aceh kan memang agak miris. Benar. Ya semoga ini juga bisa jadi pelajaran lah buat petinggi-petinggi yang lain, bukan pelajaran buat di gatekeep ya. Iya, Makanya kayak- hartanya di gatekeep bukan, tapi lebih ke sadar gitu loh, lebih melihat. Gitu nih. Having situation, but this is a real example of moral responsibility. Semoga jadi pelajaran buat semuanya. Setuju. Betul. Nah, karena kita udah capek kan bikin pemerintahan tuh, biasanya kita geser sedikit ke Jadi lapar nih bahas pemerintahan nih. Kebiasaan nih. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang rumah makan Padang sederhana resmi hadir di Australia lewat cabang pertama di Melbourne. Wah, Wais. keren banget nih. Nasi Padang. Ternyata nasi Padang sudah bukan cuman nasional di Indonesia aja ya, Betul. sampai luar negeri. Wah. Apa Aduh, nih Kak? Aduh, jadi lapar. Rumah makan sederhana resmi membuka cabang pertamanya di Australia yang berlokasi di 207 Queen Street, Melbourne CBD, Victoria. Gerai ini merupakan lanjutan rumah makan sederhana membawa kuliner Minang ke pasar global setelah sebelumnya hadir di Malaysia, Singapura, dan Jerman. Nova Dana Eka Putri, generasi ketiga sekaligus cucu pendiri rumah makan sederhana Haji Bustamam, menjelaskan Melbourne dipilih karena tingginya antusiasme masyarakat terhadap kuliner Indonesia di kota tersebut. Nah, cabang ini menghadirkan sekitar 40 kenapa ikutan typo sih? Cabang ini menghadirkan sekitar 40 menu khas Minang seperti rendang, gulai, dan telur dadar Padang dengan bumbu utama yang tetap diimpor langsung dari dapur pusat di Indonesia. Biar apa tuh? Biar cita rasanya tuh tetap terjaga. Sementara bahan baku segarnya tetap dipasok oleh penyuplai lokal di Australia. Ekspansi ini tuh jadi bukti bahwa kuliner tradisional Indonesia mampu menembus pasar internasional tanpa kehilangan identitas aslinya. Jadi nggak perlu terlalu diubah-ubah rasanya, terlalu dibarat-baratkan, di iya Eropa-Eropakan. Gitu. Karena dimanapun dia berada, pesonanya makanan Indonesia tuh emang udah mantap banget. Emang pasti ada aja gitu peminatnya ya. Bumbunya enak. Bener, udah medok gitu ya. Waduh. Gitu. Waduh, bahas rumah makan Padang ini memang asiknya ini sambil makan nih. Benar, tadi kita beli nasi Padang dulu ya Kak ya. Kayaknya harus beli nasi Padang nih minggu depan. janganlah. Nanti agak mengganggu nih untuk syuting sendiri. Nah, itu juga menjadi salah satu kebanggaan tersendiri bagi diaspora Indonesia yang selama ini merindukan cita rasa kampung halaman di negeri orang. Betul. Apalagi seperti yang kita tahu, banyak banget teman-teman kita yang hashtag kabur aja dulu. Hashtag kabur aja dulu. Atau mungkin ada teman-teman kita yang kuliah, kerja, berkarir, atau bahkan berkeluarga di luar negeri. Betul. Mungkin mereka ngerasanya kayak di luar negeri mungkin lebih apa ya? Lebih bikin mereka lebih happy aja kali. Benar. Jadi selain Indonesia itu negara happy, mereka keluar mungkin lebih mencari yang lebih happy lagi gitu. Benar. Entah mungkin ada teman-teman juga yang keluar untuk tuntutan pekerjaan, tuntutan Betul. karir, pendidikan, atau bahkan ada juga yang emang lebih senang di sana, tapi nggak kita pungkiri ya, sesenang apapun masyarakat Indonesia tinggal di luar, pasti ada makanannya kangennya dengan sama masakan. bener, sama masakan rumah, sama kuliner-kuliner Indonesia Wah. yang susah kita temuin di sana. Betul, apalagi kan di sana kan kebanyakan pasti makan paginya tuh roti. Kita di Bener. Indonesia makannya pagi apa? Nasi. Atau ya kalau ringan-ringan dikit
gorengan lah ya. Gorengan Itu lah udah ya. paling ringan tuh. Atau mau lebih ringan lagi, mie goreng boleh tuh pagi-pagi tuh. Sambil ngemil kan. Langsung mie goreng ya. Nah, jadinya. Kalau kakak di nasi padang sukanya apa lauknya? Rendang, telur dadar, sama ada itu yang kentang-kentang itu aku lupa namanya. Wah itu tuh yang enak banget. Langsung ngebayangin ya, langsung bayangin lapar banget nih. Lapar banget nih. Kalau Adia sih, kalau nasi padang tuh suka dendeng batokok, kalau nggak salah tuh namanya, yang agak ada pedes, itu enak banget, sama Gak bisa makan pedas guys, aku gak dendeng bisa. enak banget, karena Adia tuh tipe yang nggak terlalu suka makanan yang terlalu bersantan. Jadi I see, kayak I see. gulai, rendang gitu tuh menurut Adia terlalu berat. Kalau sesekali kalau lagi pengen banget aja, tapi kalau ya Tiap cuman hari. kalau cuman pengen nasi padang doang, bukan yang pengen banget sama rendangnya, ya dia pasti pilihnya yang lain, dendeng atau ya ayam pop gitu-gitu, pokoknya yang Wah. ringan-ringan. Karena untuk bumbunya nasi padang sendiri itu menurut Adia udah medok sih, tanpa kita harus pakai lauk yang lebih medok lagi kan. Udah kasih rendang aja udah komplit dah. Mau nasinya berapa? Tapi rendangnya agak banyak dikit ya. Jangan nasinya segunung, rendangnya kecil segini. Jangan ya, jangan. Jangan juga tiba-tiba ternyata ada daun-daun. Karena bukan daging ya, bukan daging nih, Oh. pas dimakan kok beda ya. Kok rasanya beda ya? Ternyata itu biasanya apa ya? Serai? Serai nggak? Daun apa ya biasanya ya? Ada yang biasanya di rendang-rendang itu. Iya, biasanya salah ambil. Ya, salah ambil Kayak, kan. sebenarnya ngambil itu karena terlihat gede. Iya. Terlihat gede, ternyata penipuan. Penipuan. Nggak bisa disalahkan juga yang penjualnya. Kan bentukannya hampir sama, Iya. cuma pas digigit beda gitu. Semoga teman-teman kita yang makan di Australia tidak tertipu juga lah ya. Iya, siapa tahu kalian lagi nonton kan pengen cari makan. Apalagi kan biasanya kalau di Australia, di Melbourne gitu, untuk makanan Indonesia lebih mahal ya. Betul sekali. Tapi pasti umumnya juga porsinya lebih besar. Yang di Indonesia aja besar ya untuk nasi Betul. padang. Apalagi di luar bisa makan 3 orang. Apalagi udah kenal sama yang punya nasi padangnya itu. Wah, bisa minta tambah tuh. Berdasarkan studi nih, bakso itu masuk daftar makanan terfavorit lebih dari 50% orang Indonesia. Betul, aku pun sebenarnya suka. Cuman yang paling aku suka itu Tetap mie ayam ya. Mie ayam is the Oke. best. Nah, survei yang dilakukan oleh Jakpat terhadap 2003 responden menunjukkan sebanyak 54,1% diantaranya memilih bakso atau soto sebagai makanan favorit. Menempatkan kategori ini di posisi teratas di antara berbagai jenis makanan khas Indonesia. Popularitas bakso yang tak lekang oleh waktu ini tuh turut terlihat lewat penyelenggaraan bakso Vaganza 2006 yang berlangsung di Plaza Sudirman, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 25 hingga 26 Juli 2026. Nah, festival tersebut menghadirkan puluhan gerai bakso dari berbagai daerah dengan beragam varian, mulai dari bakso urat, bakso isi, bakso mercon hingga bakso berukuran jumbo. Dan turut dimeriahkan dengan permainan interaktif serta hiburan bagi para pengunjung. Nah, fakta ini tuh sebenarnya menegaskan bahwa di tengah gempuran tren kuliner baru, baik yang udah kita bahas tadi tuh nasi padang ya, maupun yang datang silih berganti, makanan sederhana seperti bakso tetap berhasil mempertahankan tempatnya di hati masyarakat lintas generasi. Karena kelezatannya itu sendiri tuh kayak selama kita dari kecil itu pasti kita tuh pernah lah, nggak mungkin sekali seumur hidup pasti pernah lah merasakan apa itu bakso. Bener, bahkan sekalipun ada teman-teman kita yang cenderung makanan favorit itu bukan bakso, tapi pasti pernah nyoba bakso, atau setidak-tidaknya kalau nggak suka pentolnya suka kuahnya. Aduh. Gitu, karena emang kayak comfort food banget gitu. Makan di cuaca panas tetap enak, di cuaca dingin makin Waduh. enak karena bikin hangat badan. Pokoknya enak banget deh. Enak kok. Waduh, bakso memang the best, tapi aku masih tetap ayam. Nih kayak komennya nih, apa nih? Bakso dan seblak favorit banget itu. Kok suka seblak? Udah Aku- pernah nyoba belum? Aku belum deh, aku belum pernah nyoba seblak.
Jadi belum pernah nyoba ya. Belum pernah nyoba. Wah, dia sih antara bakso atau seblak, dua-duanya enak. Cuman kalau yang comfort food yang kayak bisa dimakan kapan aja, pagi, siang, sore, malam, subuh tanpa takut sakit perut ya. Bakso. Gitu. Nah, gimana kalau setelah ini kita lanjut makan bakso gimana Kak? Boleh deh, dari tadi Bener, kepikiran terus atau nih. kita makan nasi padang tuh. Yang mana nih? Angkut. Angkut. Kita Oke. semuanya angkut. Bener. Karena kita udah lapar juga nih, kita Betul. akhiri berita tadi. Minggu ketiga ini sampai sini aja. Buat teman-teman juga jangan lupa di like, comment, share, and Subscribe. tuh kalau teman-teman punya kritik dan saran bisa langsung ke Instagram kita juga nih. Deng deng deng. Gitu. Teman-teman juga selain ini jangan lupa makan pagi, sarapan, siang, atau makan malam sama gebetan. Yang penting jangan sama pacar orang. Waduh, itu ya ingat ya, yang kalian lagi di luar nih, hati-hati aja. Pacarnya dijagain. Bener. Pokoknya hati-hati aja, banyak banget sekarang tuh ya. Ngakunya Kayak- jomblo padahal udah punya pacar. Waduh, siapa tuh? Dilihat-lihat lagi tuh. Jangan sampai makan sama pacar orang. Tuh, dengar ya guys ya. Aduh, bahaya nih kalian nih. Jangan sampai bakso ngedate tapi yang diajaknya pacar orang. Nah. Masih penting pacar orang sih, jangan sampai suami orang Wah, juga. wah, jangan dong. Nanti kalau sampai suami orang masuk berita kita nih. Wah, boleh Viral tuh. dong. Boleh kita bahas nih. Bilang langsung komen. Wah, Kak, saya viral gitu. Wah, nanti digoreng lagi tuh. Oke, segitu aja dari kita. Bye bye.